dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Berita duka cita yang sangat menghebohkan, terjadi lagi kecelakaan besar-besaran di Tol Cipularang. Satu truk tronton yang remnya blong menabrak puluhan mobil, mengakibatkan 25 orang luka ringan, 4 luka berat, dan 1 meninggal dunia. Dan itu terulang lagi terjadi di sekitar kilometer 92 Cipularang. Apa yang terjadi? Kenapa kecelakaan lalu lintas meningkat terus? Apakah law enforcement-nya, penegakan hukumnya kurang karena supirnya tidak peduli? Toh kalau ketangkap juga bakal berdamai lagi? Atau memang struktur jalan tolnya yang kurang aman bagi pengendara? Ada apa yang terjadi di negeri ini sehingga kecelakaan meningkat terus? Inilah Hot Room, lagi kecelakaan di Tol Cipularang. Para pemirsa, Hotman tidak pernah lupa untuk selalu minum kopi luwak hitam premium. Terutama kamu-kamu yang sudah berumur 40 ke atas, apalagi yang sudah berumur 60. Jangan sampai kena lupa ingatan. Ya. Makanya seperti Hotman, setiap pagi jam 3 bangun sudah minum kopi kesayangan saya. Kopi luwak hitam premium, the best. Pak Aris Sabudin dari Korlantas Mabes Polri, Bapak bisa menceritakan fakta kejadian sebenarnya? Baik, ada beberapa hal yang saya sampaikan, mungkin ini lebih teknis karena saya akan menyampaikan berkaitan dengan fakta yang terjadi terkait dengan kecelakaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 15, di mana terjadi kecelakaan yang melibatkan 17 kendaraan dan menyebabkan 1 orang meninggal dunia, 4 luka berat dan 25 lainnya luka ringan. Ada beberapa fakta yang kita dapatkan di sana bahwa kondisi jalan yang pada saat terjadi kecelakaan itu didahului oleh turunan yang cukup panjang. Kilometer 92 itu benar? Dari 92 kita hitung saja dari exit tol sebelumnya itu di 99 itu turunan terus. Turunan terus? Turunan terus, itu yang pertama dari aspek jalan. Ya. Kemudian dari aspek pengemudi sendiri yang kita dapatkan faktanya adalah pengemudi ini memiliki SIM B2. Harusnya SIM berapa? Itu mencukupi. Mencukupi. Kemudian yang bersangkutan memang sudah memegang kendaraan itu selama 1 bulan. 1 bulan? Selama 1 bulan memegang kendaraan tersebut. Kemudian dari aspek kendaraannya, kendaraan tersebut itu mengangkut muatan kurang lebih 23,5 berdasarkan 23,5 ton berdasarkan catatan yang ada. Normalnya berapa? Secara spesifikasi aturan itu untuk kendaraan dengan tipe itu memang masih dalam kategori wajar karena bisa sampai 31 ton. Oh, dari segi muatan masih dari segi wajar? Muatan. Tapi kalau nanti kita lihat lagi, kalau kita bedah lagi berdasarkan dengan kepala yang membawanya dengan ekor, itu ternyata ada pelanggaran yang dilakukan. Yaitu? Kepalanya itu harusnya mengangkut gandengan tempelan 20 feet, ternyata yang dibawa adalah gandengan 40 feet. Maksudnya gandengan feet apa sih? Jadi kalau head traktor, kepala kendaraan yang besar itu kan mengangkut trailer belakang. Nah itu berdasarkan aturan yang ada untuk kendaraan hinotipe seperti itu hanya bisa mengangkut tempelan seukuran 20 feet. Tapi yang dibawa pada saat terjadinya kecelakaan, fakta yang terjadi di lapangan adalah gandengan tempelan itu yang dibawa adalah gandengan 40 feet. Itu salah satu beberapa fakta yang kita dapat di lapangan. Kemudian 200 meter sebelum terjadinya lokasi kecelakaan itu ada perbaikan jalan yang menyebabkan terjadinya penurunan kecepatan kendaraan-kendaraan yang melintas. Jadi di depannya agak melambat gitu ya? Ya, agak melambat. Kemudian beberapa fakta yang kita dapatkan, ada bekas jejak rem, kemudian dari keterangan-keterangan dari pengemudi itu sendiri bahwa yang bersangkutan merasa bahwa ada sedikit kejanggalan dalam
menggunakan rem di kilometer sebelumnya. Nah, ini fakta-fakta yang kita dapat di sini, ya, saya tidak menyimpulkan salah karena itu penyidik, ranahnya penyidik, bahwa biasanya pada saat melalui kontur jalan seperti itu, itu biasanya pengemudi yang mengetahui jalur yang akan dilalui dan mengetahui kondisi kendaraan yang dilalui serta spek kendaraan yang dilalui, biasanya itu akan melaksanakan pengereman sesuai dengan spek kendaraannya. Paling gampang itu menggunakan engine brake atau menggunakan kalau bahasa mudahnya kita sering melihat gunakan gigi rendah. Itu sebetulnya bahasa memudahkan bahwa sistem yang harus diberlakukan untuk pengurangan kecepatan kendaraan adalah menggunakan sistem engine brake. Ya, karena kalau maksudnya perseneling 1, 2 gitu. Ya, itu bahasa mudahnya gitu. Tapi kalau disebutkan engine brake kan agak susah gitu masyarakat kita. Karena apabila pengereman itu dilakukan secara terus-menerus dalam kurun waktu yang cukup panjang, kilometer cukup panjang, itu akan menyebabkan panas yang secara berantai akan menurunkan fungsi rem itu sendiri. Nah, kemudian dari beberapa video yang kita dapatkan, bukan hanya yang viral itu, bahwa ada upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pengemudi itu untuk menurunkan kecepatan. Tapi kita juga akan mengkaji kenapa supir tidak memanfaatkan jalur penyelamat yang padahal tidak terlalu jauh dari sebelum terjadinya TKP itu. Kurang lebih sekitar 400-600 meter itu ada jalur penyelamat dan itu tidak digunakan. Dia panik kali ya? Nanti kita dalami. Kalau remnya sendiri udah diperiksa nggak, apakah remnya itu sudah menipis atau gimana? Atau memang remnya sudah bobrok atau bagaimana? Belum tahu. Jadi kemarin sudah dilakukan pemeriksaan termasuk dengan APM Hino. Itu secara teknis itu tidak terjadi kebocoran. Kemudian kampas rem itu sudah dilakukan pemeriksaan di salah satu ban karena ban yang lain tidak bisa dilakukan pemeriksaan, itu masih taraf normal. Jadi kesimpulannya apa ini, kesalahan manusia, kelalaian atau mobilnya yang bobrok? Saya hanya menyimpulkan bahwa kecelakaan itu kombinasi beberapa faktor. Hanya faktor mana yang paling mendominasi. Ya, saya tidak bisa menjudge di sini karena itu ranahnya penyidik. Tapi dari fakta yang kita temukan di lapangan, ada bekas perubahan warna pada tromol itu biasanya karena disebabkan panas. Gitu. Kemudian kontur jalan yang akan dilalui turunan dalam kurun cukup panjang, kemudian jalan juga sedikit menikung, cuaca juga pada saat itu hujan. Jadi berbagai faktor begitu ya? Saya atas faktor. Pak Yusri, pengamatan Bapak apa? Bapak sebagai spesialis pengamat lalu lintas atau apa nih? Iya, saya kebetulan profesi saya sebagai pengamat sekaligus sebagai konsultan di dalam hal keselamatan berlalu lintas. Ini menurut Bapak apa yang terjadi? Kesalahan manusia atau mobil atau jalannya yang... Jadi secara sederhana berdasarkan fakta dan ilmu kita itu ada 4 penyebab kecelakaan. Pertama, faktor utama. Yaitu apa? Faktor utama yaitu manusia. Yang lain adalah kontributor faktor, kendaraan, lingkungan, kemudian manusia cuaca. Maksudnya apa? Kelalaian? Manusia pasti kelalaian. Yaitu dan apa kesimpulannya adalah gagalnya antisipasi. Gagalnya dia mengantisipasi kondisi yang ada. Terbukti dari kita lihat berdasarkan apa yang disampaikan tadi, kontur yang sudah jalan menurun, harusnya dia sudah menyesuaikan kecepatan kendaraannya dari awal. Dan dalam menyesuaikan kecepatan kendaraan ini, dia harus menggunakan teknik-teknik yang sesuai dengan kendaraannya. Sedangkan truk tronton itu mempunyai rem yang berbeda dan sangat lengkap dibandingkan kendaraan kecil. Selain rem kaki yang namanya service brake, mereka sudah ada exhaust atau retarder brake yang fungsinya untuk melakukan perlambatan deselerasi mesin, tidak hanya menggunakan engine brake yang transmisi di mobil kecil, yaitu memindahkan. Artinya di sini kita lihat dari berita terakhir dia ditemukan kendaraan faktanya persnelingnya dalam posisi 4. Artinya dia tidak menggunakan perlambatan yang ada, dan ini menurut saya ini adalah kesalahan si pengemudi. Dan kesalahan manusianya. Kesalahan manusia ini banyak sekali kalau akan jadi dalam keadaan macet di jalan tol masih perselingnya masih 4 gitu. Iya, masih 4. Dan mengapa 4 ini? Berdasarkan riset selama ini yang saya lakukan dan langsung analisa dengan tim media dulu di area itu, karena kecelakaan sering rutin di situ. Bahkan tahun 2021 ada 21 kendaraan, 6 orang tewas di titik itu. Di kilometer 92 itu? Iya, betul ya. Ada hantunya. Jadi lebih besar. Bukan, itu mistis. Tapi faktanya di sini kita lihat rata-rata para pengemudi truk angkutan barang
pada saat mereka melintasi daerah berbukit khususnya menurun, mereka melakukan penetralan transmisi yang tujuannya adalah mengurangi beban kerja mesin agar bahan bakar pun jadi sedikit sehingga ada margin selisih budget dengan actual cost itu bisa dibawa pulang. Orientasi mereka adalah bisa bawa pulang uang. Ya, dan akhirnya mereka melakukan satu tindakan yang berbahaya yang berbasis tidak adanya pengetahuan. Mereka pun terampil, tapi mereka tidak punya pengetahuan. Ya. Ini adalah salah satu penyebab kecelakaan. Itu di kilometer 92 dari Bandung ke sini atau dari Jakarta ke Bandung? Dari Bandung ke Jakarta, dari arah jadi Bandung. Di kilometer 92 hati-hati begitu ya? Iya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya di sini pasti akan arahnya nanti itu adalah ranah penyidik. Penyebabnya lebih kepada penyebab langsung ya. Jadi ada dua penyebab langsung. Penyebab langsung adalah manusia, yaitu drivernya. Ya. Yang mungkin tidak Tapi fokus kalaupun atau manusianya lalai, tapi kalau remnya masih bagus, nggak apa-apa dong? bisa juga nggak mampu. Begini, kecepatan inersia yang berlebih, kadang-kadang kemampuan rem tidak bisa mengakomodir Walaupun perlambatan rem yang diinginkan. kampas remnya masih bagus. Walaupun bagus, karena tadi sudah disampaikan berdasarkan data, kecepatan yang berlebih kalau menggunakan service brake untuk truk dengan muatan yang besar, itu akan terjadi overheating, panas pada konstruksi rem. Ya. Overheating ini akan membawa penyusutan kemampuan rem seperti yang disampaikan Pak Aris tadi, yang namanya adalah brake fading. Oke. Brake fading, lama-lama penyusutan ini bisa mengakibatkan yang namanya jebol, selang-selang bisa jebol dan blong. Kalau brake fading tadi jadi begitu kalau dingin, panas, overheating bisa menimbulkan penyusutan kemampuan rem dan blong. Oke, itu saya alami jujur. Saya ini maaf aja sering bawa mobil-mobil mewah, Lamborghini. Kalau macet, jujur kalau macet itu benar-benar kalau tetap dipakai dia langsung panas tuh. Kepaksa harus saya netralkan, digas-gas terus agar dingin. Ada sirkulasi. Berarti Hotman pintar juga ya. Nanti Hotman jadi supir truk. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Kecelakaan di tol Cipularang di mana satu truk tronton menabrak puluhan mobil, 25 luka ringan, 4 luka parah, 1 meninggal dunia. Ibu Ellen, pengamat transportasi, apa komentar Anda atas kasus ini? Kecelakaan karena human error atau memang pengemudi sudah tidak takut sama polisi karena bisa berdamai di jalan atau bagaimana? Ya, kalau dilihat dari fakta yang sudah disampaikan Bapak polisi tadi, memang kelihatannya arahnya ke human error. Tapi apapun kita harus menunggu hasil dari penyidikan ya dari ini. Tapi human error kan tidak berhenti di situ saja, error gitu. Tapi sebenarnya harus dilihat dari latar belakang sebelumnya. Latar belakang yang sudah pasti punya SIM. Lalu sudah punya pengalaman juga dengan kendaraan besar seperti itu. Berarti itu bolehlah itu dikatakan bahwa itu sudah cukup. Tetapi apakah dia punya keterampilan-keterampilan yang khusus menghadapi hal-hal yang sangat emergency seperti itu. Emergensinya mungkin tadi rem ya, atau saya juga heran kenapa dia tidak menurunkan transmisinya, persnelingnya. Kan tetap itu, di persneling 4 ya itu sih sebenarnya saya umum tahu ya, jadi mungkin kalap gitu atau bingung seperti itu. Jadi memang pengalaman keterampilan itu tidak bisa diperoleh begitu saja, tapi harusnya itu melalui pembelajaran, pendidikan yang harus diketahui juga. Ya kita tahu lah ya, profesi supir mungkin hampir tidak ada yang bercita-cita jadi profesi supir gitu ya. Tapi karena biasa dari kenek atau kemudian naik jadi supir atau bagaimana. Jadi memang saya melihatnya bahwa keterampilan khusus untuk mengendarai kendaraan dalam situasi emergensi. Jadi di dunia transportasi kita ini, apa yang menurut Ibu sangat kurang? Apakah penegakan hukumnya, mental oknum aparatnya, atau apa? Ya,
Penegakan hukum iya, ya karena penegakan hukum dari sisi itu over dimensi terlalu berat atau terlalu besar barangnya daripada kendaraannya seperti itu masih banyak yang berkeliaran. Kalau dikaitkan dengan kasus ini mungkin tidak ya, tetapi yang lain seperti itu banyak. Kemudian kalau dikatakan bahwa ini adalah sesuatu yang yang tadi disampaikan bahwa ini memang apa yang harus dibenahinya ya. Nah, jangan hanya lihat dari supirnya juga. Memang juga harus dari si pemilik kendaraan itu atau transporternya ya, pengusahanya itu. Karena mereka juga sering dipaksakan untuk membawa barang yang di luar daripada kondisi jalan gimana yang menurut itu? Apakah harus jasa marga menaruh peringatan keras di situ atau bagaimana? Kalau peringatan karena itu sudah sering terjadi di kilometer itu dalam bentuk rambu dan marka, kalau menurut saya sudah cukup lengkap. Sudah cukup. Ya, apalagi di situ ada exit ramp, itu jalur penyelamatan yang harusnya ketika ada masalah dengan rem itu harusnya dia masuk di situ dan ternyata dekat di situ. Nah, itu harusnya seperti itu kan jadi. Kenapa dia tidak melakukan itu? Ya mungkin. Jadi menurut Ibu, siapa yang harus bertanggung jawab di sini? Supirnya atau majikannya? Semuanya. Semuanya? Semuanya. Karena majikannya itu kan pengusahanya itu juga bertanggung jawab harusnya. Tetapi kenyataannya selalu diinikan ke supirnya. Terima kasih. Pak Saiful Huda, DPR Komisi 5. Halo Pak Saiful Huda. Halo, melalui Zoom. Selamat malam, Bapak Ibu. Halo Pak, gimana analisa komentar Bapak atas kecelakaan Cipularang? Silakan. Ya tadi secara detail sudah disampaikan oleh para narasumber yang lain. Tapi saya ingin membawanya Bang Hotman pada situasi kira-kira memang jujur harus diakui dunia industri logistik kita sedang tidak baik-baik saja. Bahkan dalam derajat tertentu agak carut marut. Jadi hampir 1 tahun ini kita mendapati berbagai peristiwa di mana kecelakaan itu dilakukan oleh armada logistik kita. Dan itu yang kita hadapi seminggu ini. Kemarin ada kernet menyopir truk Wingspoke di Tangerang dan menabrak salah satu anak dan meninggal. Dia tidak punya SIM. Seminggu sebelumnya teman-teman jurnalis yang sedang beristirahat di salah satu area tol di Kendal, Semarang juga ditabrak oleh truk. Artinya memang kita memasuki situasi di mana terjadi darurat terkait dengan industri logistik kita yang perlu darurat salah siapa, Pak? Dari berbagai aspek. Caruk maruk salah siapa? DPR yang lalai khawatir atau gimana? Kalau kita ngomongin soal itu, saya setuju, aspeknya cukup banyak. Judulnya kira-kira ekosistem kita terkait dengan armada logistik kita belum sepenuhnya terselenggara dengan baik. Regulasi yang ada misalnya dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 terkait dengan LAJ, itu sebenarnya sudah cukup jelas mendetailkan berbagai standar pelayanan minimum dan sistem manajemen keselamatan. Tapi jujur harus diakui, sampai hari ini implementasi di lapangan belum terlaksana dengan baik. Nah, karena itu di mana saja persoalannya, ekosistem apa yang harus dirubah? Apakah kita hanya bisa menyalahkan sopir, menyalahkan industri logistik kita? Jawabannya tidak juga. Menurut Bapak siapa yang harus disalahkan? Jadi yang harus disalahkan siapa? Semua. Saya kira pihak kepolisian dan pihak Kementerian Perhubungan harus mengambil langkah yang tegas ke depan. Karena itu pada kesempatan yang baik ini kami minta kepada pihak kepolisian untuk memastikan
melaksanakan semua aturan undang-undang, begitu ditemukan berbagai persoalan saya kira harus tegas mengambil tindakan hukum. Yang kedua, tadi kami berangkat dengan tim di Komisi 5 datang ke TKP melihat situasi di lapangan. Yang terjadi adalah kalau kita lihat dari potongan video itu Bang Hotman. Jadi tronton ini sejak tadi sudah disampaikan oleh Pak Polisi kita bahwa tronton ini dia mengambil jalur cepat. Jalur cepat, harusnya jalur lambat. Semestinya semestinya kan jalur lambat. Dan ini kita dapati setiap hari. Ya. Tidak hanya peristiwa ini gitu. Setiap kali kita menggunakan jalur tol kita, bagaimana begitu mudahnya armada besar logistik kita itu menggunakan jalur cepat gitu. Nah, jadi tingkat kedisiplinan dan penegakan disiplin juga menjadi penting dipastikan terjadi pada konteks ini. Itu yang saya sebut. Jadi darurat itu juga menyangkut soal misalnya di berbagai peristiwa yang lain kita dapati angkutan mengambil bobot yang melebihi dari ukurannya. Jadi kesimpulan Sementara DPR si sopir kemarin meninjau TKP ini apa? Human error, mobilnya yang kurang fit atau apa? Semua kita simpulkan bermasalah. Semuanya kena. Okay. Termasuk kita minta kepada pihak kepolisian memastikan ketika industri logistik kita seringkali melanggar aturan, saya kira dicabut saja izin dari industri logistiknya. Maksudnya jangan berdamai begitu, jangan berdamai di TKP gitu. Untuk jangka pendek ini kami tadi bersepakat akan membuat panja yang memastikan supaya sekali lagi ekosistem dunia industri logistik kita perbaiki dari hulu sampai hilirnya. Karena ini terus meningkat, peristiwanya semakin meningkat, dan kita tahu sendiri jasa pengiriman semakin tinggi, karena orang sekarang tiap hari melalui e-commerce membeli barang gitu. Kita syukuri satu aspek ini meningkatnya jasa pengiriman, tapi harus dibarengi juga dengan peningkatan kualitas standar pelayanan minimum sekaligus perbaikan sistem manajemen angkutan kita di jalan. Terima kasih Bapak Saiful Huda, Komisi 5 DPR. Di segmen berikutnya kita akan bicara apa sanksi hukumnya terhadap pengusaha dan pengemudi. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room, pemirsa. Tadi pagi saya bangun jam 3 subuh, minum kopi, jam 4 pagi saya sudah berenang. Jam 5 saya sudah bekerja. Malam ini saya jam 10 masih di Metro TV. Dari Metro TV nanti masih berdansa sampai jam 2 pagi. Kuncinya apa? Yaitu kopi luwak hitam premium. Itulah yang membuat saya tetap segar. Jadi sekali lagi, contoh Hotman agar kau tetap dengan segar dengan kopi luwak hitam premium. Kopi kesayangan Hotman Paris. Pak Polisi, aku penasaran tadi. Truk jalur lambat sama jalur tengah. Emang di mana larangan kalau truk mengambil jalur mana aja? Kan itu nggak boleh ditilang kan? Kalau memang dia jalur tengah ya boleh-boleh aja dong. Secara aturan nggak boleh, itu bukan pelanggaran kan? Kita lihat aturan secara umum yang berlaku pada jalan, ya termasuk di jalan tol, bahwa ada kendaraan-kendaraan yang secara spesifikasi itu memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan kecepatan yang lain. Kita secara ideal seluruh kendaraan itu bergerak dalam kecepatan yang sama. Apabila ada kendaraan yang bergerak tidak dengan kecepatan yang sama, terutama di jalur-jalur yang satu arah seperti tol, ini akan menimbulkan resiko terjadinya crash. Benar. Pertanyaannya, kalau itu tidak diikuti,
truk yang harus jalur lambat masuk jalur tengah, tidak bisa ditilang dong, kan nggak ada sanksinya, benar nggak? Tapi bisa dikeluarkan kalau dia di bawah kecepatan yang Tapi secara hukum nggak bisa ditilang. Bisa. Bisa. Hah? Bisa. Kenapa bisa? Orang dia jalan tiap hari. Coba ntar malam ini dari jalur Perak sampai ke sini ada ratusan truk di tengah. Ya, jadi gini, kita lihat fakta di lapangan. Ya. Truk-truk kita seperti disampaikan tadi oleh Wakil Ketua Komisi 5, Ya. itu memiliki dimensi yang besar. Ya. Kemudian bobotnya juga kadang-kadang melebihi. Benar. Yang mengakibatkan mereka katakanlah underpower untuk melakukan perjalanan. Nah, ini mereka kadang-kadang supir ini mencari momentum. Ya. Untuk kendaraannya tersebut bisa berjalan dengan lancar. Contohnya, lebih cepat gitulah. Ya, lebih cepat. Kadang-kadang kalau dia ngambil di kiri, di depannya macet, dia berhenti, injek kopling lagi, jalan lagi, Ya. itu akan menghabiskan salah satu yang tadi disampaikan Pak Yusli. Ya. Jadi mereka kadang-kadang ada kecenderungan untuk mengambil ke jalur yang lebih kanan, itu untuk biar akselerasi terjalan. Makanya itu kita tahu. Pertanyaannya, Ya. ada nggak undang-undang mengatakan truk yang berjalan di tengah atau di kanan kena tilang? Iya, kalau tidak mengikuti aturan kecepatan yang ada. Nanti saya akan tanya. Oke, pertanyaan berikutnya. Untuk kecelakaan Cipularang ini, kira-kira sanksi apa yang nanti menurut antisipasinya yang dikenakan terhadap supir dan pemilik truk? Untuk supir. Supirnya, Yang pertama, kira-kira akan diadili pidana? Yang jelas pasti yang bersangkutan itu walaupun bukan menjadi kewenangan saya untuk Ya, menentukan. pengalaman Bapak aja. Ya. Ya pasti salah satu yang terlibat dalam kecelakaan, penyebab kecelakaan adalah satunya supir. Ya. Ya. Tapi kita lihat di aturan undang-undang yang ada, Ya. berkaitan dengan tadi kalau kita lihat adalah salah satu fakta yang kita temukan di lapangan bahwa kendaraan tersebut secara spesifikasi hanya bisa menggandeng gandengan yang 20 feet. Artinya majikan bisa kena Kalau kita lihat di undang-undangnya bisa perdata atau pidana? pidana. Pidana Itu pun? masuknya kalau kita berkaitan di pelanggarannya itu dimasuk di pasal 169. Masih tergolong pidana? Itu pelanggarannya, tapi Ya. kita akan bisa masukkan di tindak pidana kejahatan lalu lintas itu di pasal 227. Bisa nggak kena KUH pidana 351, 359, kelalaian menyebabkan matinya orang lain? Kalau nanti hasil dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan hasil gelar penyidik itu Ya. bisa memungkinkan. Bagi keluarga korban, saya sebagai pengacara perlu mengingatkan bahwa sesuai pasal 1367, keluarga korban berhak menuntut perdata ganti rugi dari pemilik truk. Karena menurut pasal 1367 KUH Perdata, pekerjaan tanggung jawab pekerjaan dari pegawai adalah tanggung jawab majikan. Jadi kalau pegawai lalai mengakibatkan orang rugi, maka majikan bertanggung jawab. Itulah pasal 1367. Jadi khususnya yang meninggal luka berat, segera nunjuk pengacara, gugat majikannya, gugat pemilik truk, gugat ganti rugi triliunan rupiah. Pak Yusri, gimana menurut Bapak? Baik, tadi ada highlight di mana siapa yang salah. Tapi pendekatan siapa yang salah ini kalau menjadi referensi bagi stakeholder, Ya. pengguna kendaraan, pengguna logistik dan lain-lain, ini akan menjadi satu bumerang buat mereka. Karena mereka akan berpikir ini dia salah nih, ini nggak benar, dan itu akan memicu kecemasan, bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan impuls. Dan ini sangat bahaya. Impuls itu mulai nyerang, nyerempet, bahkan melakukan arogansi di lapangan, di jalan. Jadi sebaiknya pendekatannya adalah masalah salah benar itu bukan domainnya pengguna jalan, tapi domainnya hakim, domainnya penuntut dan lain-lain. Dan yang harus menjadi pencegahan bagi mereka adalah mereka itu harus tertib. Itu domain mereka. Jadi Tertib menurut dengan aturan. Bapak, supir dan majikan bisa kena pidana nggak? Patut diduga bisa, karena begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris dalam hal ini, ada dugaan-dugaan fakta yang tadi, yaitu pelanggaran terhadap dimensi dan lain-lain, aturannya, angkutannya, ya, trailernya. Kemudian waktu diduga kecepatan, kecepatannya melebihi itu satu, itu fakta, melebihi dari yang ada ya, saya lihat dari speed 4. Sedangkan batas kecepatan minimum dia 80 km. Pidana perdata bisa kena. Siapa? Supir dan majikan bisa kena pidana, harus majikannya terutama bisa kena gugatan ganti rugi.
Harusnya demikian. Ibu Ellen setuju bahwa supirnya kena pidana, Ya. majikannya bisa perdata dan pidana. Ya. Begitu? Ya, tapi harus dilihat lagi ya, karena maksudnya selesailah itunya Ya. penyelidikannya, apa benar-benar itu akibat dari si supir. Tapi Ya. saya setuju sekali kalau itu karena supir, majikan, pemilik kendaraan, pengusaha itu juga harus juga bertanggung jawab. Oke, kepada para keluarga korban jangan lupa salah satu pelayanan yang diberikan oleh Hotman 911 adalah memberikan bantuan hukum gratis. Kalau Anda memang gugat majikannya, saya punya anak buah di seluruh Indonesia, kita gugat triliunan rupiah majikannya itu karena nyawa tidak ada nilainya. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room kecelakaan di Tol Cipularang. Pak Saiful Huda, DPR kita. Halo Pak Saiful. Halo Bang. Tolong dikasih kesimpulan singkat, apa yang harus dilakukan oleh keluarga korban sekarang ini? Gugat perdata atau nunggu putusan pidana? Kita berharap korban menggunakan dan mengambil jalur hukum Ya. yang diperlukan sebagaimana yang tersedia. Saat yang sama sekali lagi kita ingin ini menjadi peristiwa yang terakhir kalinya di mana armada logistik kita yang seringkali hari-hari ini trennya naik gara-gara berbagai persoalan mulai soal disiplin yang rendah, termasuk industri logistik pengusahanya juga beberapa kali sering melanggar aturan yang ada. Ini perlu dibenahi. Jadi muara dari ini semuanya kita ingin banget dari hulu sampai hilir armada logistik kita diperbaiki di masa yang akan datang. Dan salah satunya peristiwa 92 ini harus menjadi poin penting, termasuk keluarga korban mengambil langkah-langkah hukum yang dirasa perlu dan sebagai semangat supaya semua pihak menjadi ikut aturan sebagaimana mestinya. Terima kasih Pak anggota DPR kita Komisi 5. Pak Aris Syahbudin, apa langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh kepolisian? Apakah menunggu si supirnya sembuh baru kemudian dilakukan penyidikan atau bagaimana? Yang jelas kalau tahap proses penyidikan tetap berlangsung, Ya. Baik dari pengecekan seluruh aspek-aspek. Untuk pengemudi sendiri sudah dilakukan pengecekan, Ya. baik itu bahwa pada saat kejadian itu kondisi pengemudi sendiri tidak dalam pengaruh alkohol dan narkoba, kita lakukan Ya. ini ya. Kemudian saksi-saksi termasuk dari tenaga ahli pun kita lakukan pengecekan, Ya. dan kita melakukan penyidikan secara saintifik dengan menggunakan dengan tim traffic accident analysis. Jadi Ya. seperti kita mau mengetahui keterangan dari supir contohnya bahwa pada saat kejadian kecepatan dia nyatakan 50 sampai 60. Ya. Tapi kita akan membandingkan dengan titik tumbur melalui sistem scanner. Kalau persineling di 4 mana mungkin cuma 50-60 km per jam. Nah, itu kan keterangan saksi. Ya. Supir ini tersangka yang menyatakan seperti itu. Oke. Tapi kita akan menghitungnya secara saintifik. Kita Ya. punya alatnya kok. Ya, nanti di titik tumbur itu akan ketahuan berapa kilometer pada saat terjadinya tumburan. Kemudian ada CCTV juga yang kita akan menghitung berdasarkan perhitungan yang mudah secara jarak. Jadi analisa Bapak kemungkinan besar si supir pasti terjerat vonis pidana. Ya. Majikan pemilik mobil? Nanti nunggu hasil kajian dari penyidik. Bapak rekomen agar keluarga korban gugat perdata ganti rugi? Saya rasa dipersilakan sesuai dengan aturan yang Terima yang kasih. Pak Yusril, Iya. gimana? Sudah Saya pasti nggak bahwa ini majikan sama si supir akan kena putusan pidana? Kalau berdasarkan apa yang disampaikan tadi ada aturan hukumnya, seharusnya tanggung jawab ini sudah dijelaskan. Terakhir adalah pengawasan, monitoring tentang peraturan itu adalah jatuhnya di pengusaha. Sedangkan pelaku penyebab langsung adalah driver. Artinya dua-dua seharusnya berdasarkan fakta yang ada dan nanti tentunya di akhir ya. Saya yakin ini bisa diambil langkah hukum hingga
sanksi-sanksi hukum diberlakukan kepada 2 orang tersebut. Dari pemerintah yang konkret harusnya seperti apa Iya. pembenahannya? Pembenahan secara global di dalam hal ini konteks keselamatan berlalu lintas atau mengemudi berkeselamatan, harusnya pelanggaran hukum berkurang dengan cara semua stakeholder harus mendapatkan well educated di dalam keselamatan Apakah sanksi perlu diperkeras atau karena orang Otomatis. takut kalau sanksinya keras? Otomatis kalau kita sudah memberikan edukasi campaign, sanksi harus berat, tidak ada exemption, tidak ada eksepsi. Nah, masalahnya masyarakat atau stakeholder ini kurang dengan edukasi, intervensi kepada penegak hukum pada saat melakukan penegakan, mereka maju mundur gitu. Wah, ini atas, ini superior. Bagaimana dengan asuransi? Apakah truk-truk di Indonesia itu ada yang di-cover asuransi kerugian pihak ketiga? Saya tahu sebagian ada yang memiliki asuransi terhadap pihak ketiga karena memang tuntutan daripada shareholder yang lain, yaitu perusahaan yang mempekerjakan perusahaan tersebut. Mereka menuntut adalah asuransi. Dan Anda rekomen keluarga korban gugat perdata juga? Betul. Ibu Ellen, apa kesimpulan saudara? Ya, sebenarnya saya lebih menekankan untuk preventif ke depannya. Ya. Siapa bertugas apa ya? Jadi misalnya pemerintah, Ya. Kementerian Perhubungan Ya. yang terkait dengan kendaraannya, Ya. kepolisian bagaimana law enforcement-nya. Ya. Itu ke depannya supaya orang-orang semua yang berlalu lintas itu Ya. mengerti tentang keselamatan di jalan. Ya. Bagaimana fungsi Jadi mereka. konkretnya gimana? Ya, itu konkretnya itu preventifnya itu. Tapi saya sangat setuju juga tentang bagaimana korban yang sekarang ini melakukan menuntut ya gugatan. Ya. Kenapa? Karena supaya ada efek jera. Ada efek jera. Iya. Dan juga orang yang rugi perlu diganti rugi. Iya, efek jera itu sekarang harus ada. Jadi selama ini kita cuma bilang preventif ini. Tetapi ternyata efek jera itu harus lebih kuat. Terima kasih. Sebagai kesimpulan, saya perlu terangkan bahwa dalam hukum perdata kita, korban kecelakaan seperti ini bisa menuntut ganti rugi. Ganti ruginya ada 2. Ganti rugi material, yaitu kerugian sebenarnya. Ganti rugi imaterial. Ganti rugi imaterial ini kalau di luar negeri, di Amerika itu bisa tinggi banget. Kerugian imaterial ada bisa kehilangan jiwa. Itulah namanya dalam konsep hukum di Amerika namanya punitive damages. Contoh, hanya gara-gara minum kepanasan di suatu toko warung kopi pernah sampai triliunan dibayar. Itulah namanya punitive damages. Jadi keluarga korban, terutama yang meninggal dan luka parah, harus berani menggugat perdata ganti rugi, digugat tanggung renteng si supir dan si majikannya. Disitulah letak betapa mulianya tugas pengacara itu sebenarnya. Cuma nggak semua pengacara berhati mulia. Oke? Sekali lagi kepada keluarga korban, harus berani menggugat perdata ganti rugi. Kalau mengenai proses penyidikan, itu adalah kewenangan daripada Bapak kita kepolisian. Sedangkan gugatan ganti rugi di tangan kalian. Sekali lagi, berani menggugat. Gugat ganti rugi dan gugatan imaterial dan kerugian sebenarnya. Demikianlah akhir dari acara kita ini. Jangan lupa menonton Metro TV setiap hari Rabu jam 9 malam Hot Room. Karena hanya satu-satunya yang hostnya ahli hukum hanya Hot Room. Selamat malam para pemirsa. Mari kita Pak di sini Pak. Sini Pak, sini Bu. Nah begini deh. Mudah-mudahan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.